Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kondisi kita atau keadaan kita seperti ini, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat sehat ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita, rutinitas kita seperti biasa, yaitu belajar. Itu patut kita syukuri. Di pertemuan ini ya, insya Allah kita akan belajar akidah akhlak. Tapi sebelum kita memasuki ke materi, Ustadz mau menyapa atau mau menyampaikan buat anak-anak Ustadz yang di rumah sana. Ya, alhamdulillah di tahun 2020-2021 ini Ustadz alhamdulillah masih dipercaya untuk belajar pelajaran akidah akhlak ya, untuk anak-anak Ustadz yang di rumah sana. Dan juga Ustadz mau menyapa nih buat anak-anak Ustadz yang di rumah sana ya, gimana kabar dan keadaannya di sana. Semoga kalian di sana senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran ya, sebelum kita memulai aktivitas kita apapun itu, apalagi dalam belajar itu dibiasakan kita memulainya dengan membaca basmalah. Kenapa? Karena kalau kita memulai sesuatu aktivitas kita dengan mengucapkan basmalah, insya Allah itu akan berkah, akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Ustadz mau mengajak anak-anak Ustadz yang di rumah sana, mari kita awali pembelajaran kita hari ini sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang pelajaran 1, yaitu kalimat thayyibah. Nah, sebelum apa itu kalimat thayyibah, Ustadz mau nanya dulu buat anak-anak Ustadz yang di rumah sana, mungkin sudah ada yang tahu ya, karena sudah pernah belajar dulu di kelas 1 ya, pernah belajar apa itu kalimat thayyibah. Masih ada yang ingat? Alhamdulillah semuanya ingat. Ustadz yakin anak-anak Ustadz ini pasti pandai, karena anak-anak Ustadznya anak yang soleh dan solehah. Ustadz coba mengulang kembali ya, apa itu kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu adalah secara sederhana, yaitu adalah perkataan yang baik. Apapun itu bentuk ucapannya, kalimatnya, kalau itu baik, tidak membuat orang tersinggung, tidak membuat orang sakit hati, itu adalah kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah ini adalah mengandung ma'ruf. Ma'ruf itu artinya baik dan mencegah dari kemungkaran. Ia pasti mencegah dari kemungkaran. Kenapa? Karena kalau seandainya kita berbicara yang baik, itu tidak mungkin membuat orang tersinggung, tidak mungkin membuat orang marah. Makanya itu untuk mencegah kemungkaran itu adalah kalimat thayyibah secara sederhana. Nah, tapi yang kita bahas di kalimat thayyibah ini adalah kalimat atau ucapan yang memuji Allah apapun bentuknya. Banyak kalimat-kalimat yang untuk memuji Allah selain yang kita pelajari di sini ya. Tapi yang kita pelajari ini cuma satu nanti ya, untuk anak-anak Ustadz yang di rumah sana. Apa itu yang kita pelajari nanti? Yaitu adalah alhamdulillah. Ya, yang kita pelajari kalimat thayyibahnya adalah alhamdulillah. Nah, kalimat alhamdulillah ini adalah kita ucapkan ketika kita bersyukur atau bentuk rasa syukur kita terhadap Allah. Kenapa? Karena Allah memberi kita anugerah atau kelebihan atau sesuatu yang baik yang membuat kita nyaman. Makanya rasa syukur kita kepada Allah itu kita mengucap alhamdulillah. Itu ya kalimat alhamdulillah itu ucapan rasa syukur kita terhadap Allah. Dan apa itu arti alhamdulillahnya?
Ya, alhamdulillah artinya adalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apapun, pujian apapun yang patut mendapat pujian itu hanya Allah. Kita jangan bangga kalau kita menyelesaikan sesuatu. Ingat, yang bisa membuat kita menyelesaikan sesuatu itu hanya Allah. Jadinya kalau seandainya kita mengerjakan sesuatu tidak dipuji orang lain, jangan sedih. Kenapa? Karena kita sadar bahwasanya pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya kalian mengerjakan sesuatu di rumah disuruh orang tuanya nggak ingat mengucapkan terima kasih atau memuji kalian, jangan sedih. Kita sadar bahwasanya yang dapat pujian itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selain kata lain daripada alhamdulillah ini adalah disebut dengan tahmid. Nah, kalau orang yang sering mengucapkan tahmid, apa itu kalimat tahmid? Bunyinya adalah alhamdulillah. Jadi anak-anak ustadz yang di rumah sana jangan bingung. Kalau seandainya disuruh orang tuanya kalian mengucapkan tahmid, jangan diucap tahmid. Tidak. Tahmid itu bunyinya alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah. Itu adalah bunyi tahmid. Jadinya kalau seandainya ada orang tua atau guru, ustaz-ustazah yang meminta kalian untuk mengucap tahmid, bunyinya alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kapan kita mengucapkan kalimat alhamdulillah ini? Ya, waktu apa dan kapan kita untuk mengucapkan tersebut? Nah, pertama yaitu ketika kita mendapat rezeki dari Allah. Ketika kita dapat rezekinya bisa berbentuk materi ataupun non materi. Setiap saat kita itu diberi Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat. Kita dari bangun tidur aja sudah itu nikmat. Kita bangun tidur nggak pernah meminta kepada Allah ketika kita bangun supaya tangan kita ini bisa memegang, kaki kita bisa berjalan. Ketika bangun tidur nggak pernah meminta, tapi Allah kasih. Itu adalah nikmat. Makanya kita mengucapkan alhamdulillah itu setiap saat. Kenapa? Karena rezeki yang Allah berikan kepada kita itu adalah setiap saat, setiap detik Allah kasih kita rezeki. Buktinya apa? Napas. Ini adalah nikmat. Coba bayangkan kalau seandainya napas kan hilang. Itu adalah, kalau hilang adalah innalillah, artinya meninggal. Ya, nah yang kedua adalah mengerjakan sholat. Nah, ketika kita mengerjakan sholat kita juga mengucap alhamdulillah. Ketika membaca kita al-fatihah itu ada alhamdulillah. Nah yang ketiga adalah ketika berzikir setelah sholat. Alhamdulillah ini diucapkan ketika sholat itu sebanyak berapa? Ada 33 kali. Ada zikir yang dibaca ketika sholat. Pertama adalah tasbih, subhanallah. Jangan dibaca tasbih. Yang kedua adalah tahmid, yaitu alhamdulillah. Yang terakhir adalah takbir, Allahu akbar. Itu zikir yang dibaca ketika selesai sholat. Ketika disuruh orang tuanya, si fulan bacakan tahmid, jangan dibaca tahmid. Si fulan bacakan takbir. Bukan. Tapi bunyinya harus tahu. Tahmid tadi bunyinya adalah alhamdulillah, tasbih bunyinya subhanallah, takbir Allahu akbar. Yang terakhir apa? Kapan kita mengucapkan alhamdulillah ini? Yaitu ketika selesai mengerjakan sesuatu yang baik. Intinya jangan selesai mengerjakan menjahili temannya ucaplah alhamdulillah karena nggak ketahuan, itu salah. Tapi kita ucapkan ketika kita mengerjakan sesuatu yang baik. Contohnya kalian disuruh orang tuanya tadi menyapu rumah, memberes dapur, selesai kalian mengerjakan ucaplah alhamdulillah. Atau selesai mengerjakan PR atau tugas dari guru-gurunya, selesai ucaplah alhamdulillah. Nah itulah waktu atau kita mengucapkan kalimat alhamdulillah.
Selanjutnya apa? Hikmah daripada kita mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah ini. Pertama, apa manfaat hikmahnya bagi kita senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah ini? Pertama, kita akan terhindar daripada sifat sombong. Sudah saya jelaskan tadi kenapa bisa terhindar daripada sifat sombong. Karena kita sadar bahwasanya pujian itu hanya milik Allah. Ya, kita sadar bahwasanya yang patut dipuji, diagung itu hanya Allah. Jadinya kalau kita selesai mengerjakan sesuatu tidak dipuji orang, kita tidak apa-apa. Dipuji orang ya alhamdulillah. Tapi kalau kita nggak dipuji ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita sadar yang patut pujian itu hanya Allah. Yang kedua apa hikmahnya? Selalu ingat kepada Allah. Kalau orang yang sering mengucap alhamdulillah, pasti orang tersebut senantiasa di dalam hatinya ingat kepada Allah. Nggak mungkin orang tersebut bisa mengucapkan alhamdulillah ketika selesai mengerjakan sesuatu atau mendapat rezeki kalau seandainya dia jauh dari Allah. Pasti orang tersebut dekat kepada Allah. Buktinya dia dekat, pasti dia mengucapkan kalimat tersebut. Yang ketiga adalah bersikap rendah hati. Nah, kita nggak sombong terhadap orang lain, tidak menganggap orang lain itu rendah atau tidak menganggap orang lain itu hina. Kenapa? Karena kita sadar bahwasanya yang paling kuasa, paling hebat, paling kuat itu hanya Allah. Yang sempurna itu hanya Allah. Yang keempat adalah merasa kecukupan atas nikmat yang Allah berikan. Orang tersebut senantiasa bersyukur apapun yang diberikan oleh Allah, pasti dia bersyukur. Bukti dia bersyukur apa? Dia selalu mengucapkan alhamdulillah. Tadi di awal saya sudah jelaskan kalimat alhamdulillah ini adalah ucapan rasa syukur kita terhadap Allah. Rasa syukurnya apa? Kita mendapat rezeki, mendapat sesuatu yang membuat kita senang, atau selesai mengerjakan sesuatu, itu rasa syukur kita itu dengan mengucap alhamdulillah. Jangan kita bersyukur loncat-loncat jatuh selehu kakinya, sakit. Tapi kalau cara kita bersyukur orang yang beriman, orang yang muslim, cara bersyukurnya ketika mendapat nikmat dari Allah yaitu mengucap alhamdulillah. Itu ya anak-anak Ustadz yang kita pelajari hari ini, ya, yaitu kalimat thayyibahnya itu alhamdulillah. Nah, karena kita sudah belajar, apabila kita menemui apa yang Ustadz sampaikan tadi, maka kita ucapkan alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah ini adalah kalimat rasa syukur kita terhadap Allah. Rasa syukur apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, itu yang harus kita lakukan sekarang karena sudah belajar. Apa yang harus kita lakukan yaitu mempraktekkan ilmu itu. Kalau kita sudah belajar tidak kita amalkan, tidak kita praktekkan, itu sia-sia, tidak ada apa-apanya. Ibaratkan ada peribahasa itu, al-ilmu bil amalin kasyajarati bilah tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, tidak ada manfaatnya kepada orang lain, bahkan membuat jadi lingkungan tidak baik aja. Nah, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Ya, Ustadz harapkan buat anak-anak Ustadz yang di rumah sana agar senantiasa belajarnya, tingkatkan belajarnya, tetap semangat belajarnya. Walaupun kondisi kita seperti ini, Ustadz harapkan semangat belajarnya tetap ditingkatkan. Ya, jaga kesehatannya. Ya, tetap bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita dengan mengucap alhamdulillah tadi. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Ya, insya Allah nanti ada pertemuan lagi ya di lain waktu. Semoga kalian di sana
dalam keadaan sehat dan Ustaz juga dalam keadaan sehat. Mari kita akhiri pembelajaran kita pagi hari ini. Sama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Mohon maaf salah hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.